Nah, ini yang ditanyakan minggu yang lalu, yaitu disunnahkan qiraatul Quran indal muhtadir. Disunnahkan membaca Al-Quran di hadapan orang yang menghadapi sakaratul maut. Orang meninggal itu sunnahnya lipat tangan. Enggak ada sunnah lipat tangan. Yang ada nanti waktu dalam kain kafan mau diikat baru lipat tangan. Nah, sehingga hari ini habis meninggal langsung dilipat tangan. Malam meninggal jam 2. Dikuburkan, dimandikan besok jam 9. Begitu dimandikan tak bisa buka lagi, Pak. Mau dibuka terkancing dia kerana sudah kaku. Sehingga susah sekali kita mandikannya. Mau kita patahkan, sayang mayat, takut mayat bangun lagi. Lalu kemudian mengatakan kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan masih seputar pengurusan jenazah. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas apa yang disunnahkan atau dianjurkan ketika menghadiri tempat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan yang sudah kita bahas yaitu yang pertama mentalqinkan orang yang menghadapi sakaratul maut dengan kalimah la ilaha illallah. Itu disunnahkan melakukannya. Kita dapat pahala menolong saudara kita untuk bisa dipermudah mendapatkan kalimat itu. Kemudian yang kedua, disunnahkan menghadapkan orang yang menghadapi sakaratul maut, disunnahkan menghadapkannya ke arah kiblat. Dan ini yang jarang dilakukan. Dan yang dimaksud menghadapkannya ke arah kiblat kalau tidurnya dalam keadaan berbaring kerusuk kanannya, maka yang disunnahkan hadapkan ke kiblat adalah dadanya. Jadi kalau tidurnya berbaring ke kanan atau ke kiri, sunnah menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Sedangkan kalau tidurnya dalam keadaan terlentang, maka kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi posisi kaki dan sekaligus kepala ditaruh di atas bantal agar bisa menghadap ke arah kiblat. Itu kalau tidurnya dalam keadaan terlentang.
dan itu berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilakukan oleh para sahabat, termasuk Fatimah radhiyallahu anha dalam riwayat dari Ummu Salamah, kalau mau meninggal, ketika beliau merasakan akan meninggalkan dunia, beliau menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Baik, jadi ini pelajaran ini mungkin jarang didengar, padahal di dalam kitab-kitab saya temukan hampir semua kitab. Ini dua-dua kitab yang saya bawa, semuanya menyuruh menghadapkan orang yang mau meninggal ke arah kiblat, atau paling kurang ya dari awal sakit, kira-kira kita merasa bahwa sakit ini sebagai penghujung hidup kita, maka menghadaplah ke arah kiblat. Baik, kita sambung berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan minggu yang lalu, yaitu disunnahkan qiraatul Quran indal muhtadir. Disunnahkan membaca Al-Quran di hadapan orang yang menghadapi sakaratul maut. Dan ini sebenarnya tidak ditentukan surat mana yang dibaca, namun seperti yang kita sebutkan tadi, jumhur ulama itu menyarankan untuk membaca surat Yasin berdasarkan hadis Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah di hadapan orang yang meninggal di antara kalian. Nah, bahasa meninggal ini apakah mau meninggal atau sudah meninggal, namun jumhur ulama mengatakan bisa kedua-duanya, bacakan Yasin. Nah, hadis ini memang hadis yang diperselisihkan. Sebahagian mengatakannya dia derajatnya kuat, tapi sebahagian yang lain mengatakan derajatnya dhaif. Wallahu alam. Dan perlu kita ketahui, dhaif itu belum tentu tidak benar. Hadis kalau disebut dhaif belum tentu tidak benar, karena kedhaifan satu hadis itu tidak ditentukan langsung oleh matan hadis, tidak ditentukan langsung oleh matan hadis, oleh isi hadis. Jadi dia banyak pengaruhnya, termasuk oleh mata rantai sanad hadis. Contohnya an. Di dalam salah satu an itu, kalau ada orang yang kurang bagus hafalannya, kurang kuat ingatannya, atau dikenal pernah berbohong, maka gara-gara dia hadis itu turun derajatnya menjadi dhaif. Bisa jadi dari Nabi benar, tapi gara-gara dia, kehadiran dia di dalam mata rantai pengantar hadis, berubahlah derajat hadis itu. Makanya hadis dhaif itu belum tentu benar, belum tentu tidak benar, tetapi diusahakan tidak digunakan dalam urusan fikih, kecuali dalam urusan fadail a'mal. Begitu yang disepakati oleh para jumhur ulama. Nah, jadi kalau tidak baca Yasin, maka pilihan surat Ar-Ra'du itu menjadi pilihan yang kedua. Enggak baca kedua-duanya, mau baca Al-Quran dari awal sampai akhir, lebih baik. Artinya enggak ada ketentuan khusus, tapi dibolehkan membaca Al-Quran di hadapan orang yang mau meninggal. Itu tujuannya, agar orang yang mau meninggal ini bisa terlepas diri dari gangguan syaitan, meringankan urusannya ketika sakarat, sekaligus menenangkan jiwa kita yang akan ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwa dengan menyebut-nyebut Allah akan menenangkan hati.
Ya. Baik. Kemudian setelah dia meninggal, jadi tadi ceritanya sebelum meninggal, berikutnya setelah meninggal, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, taghmid ainai, disunnahkan menutup segera kelopak mata si mayat. Jadi kalau sudah meninggal, yang pertama disegerakan adalah menutup kelopak mata si mayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ummu Salamah, ya, jadi Ummu Salamah menyebutkan bahawa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu. Jadi ketika meninggalnya Abu Salamah, Abu Salamah ini suami pertama Ummu Salamah. Salamah nama anaknya. Setelah itu nanti baru Ummu Salamah ini menikah dengan Rasulullah. Jadi ketika meninggal suaminya ini, Ummu Salamah diajarkan doa oleh Rasulullah, ya, agar diberikan lebih baik daripada suami yang telah ada. Dan ternyata benar-benar lebih baik. Yang datang melamar dia berikutnya adalah Rasulullah. Maka jadilah dia salah satu istri Rasulullah. Nah, ketika suami pertamanya meninggal, itu sudah Islam. Suami pertamanya sudah Islam. Datang Rasulullah ke rumahnya dan baru saja meninggal, wa qad syaqqa basaruhu. Jadi terbuka mata Abu Salamah ketika baru meninggal. Fa'aghmadahu, lalu ditutuplah mata itu oleh Rasulullah. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, inna ruha iza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, maka mata mengikuti ruh. Jadi ketika dicabutnya nyawa, kata Rasulullah, mata mengikuti nyawa. Ya. Jadi nyawa kita ditarik dari ubun-ubun. Ya. Makanya yang dingin duluan adalah kaki. Oleh karena itu Allah sebutkan wal taffatis saqu bis-saq, ketika kedua betis sudah mendingin, sudah kaku. Ya. Jadi kaki duluan, kaku terus naik ke atas, ditariklah dari ubun-ubun. Maka ketika keluar nyawa dari ubun-ubun, mata ini melihat ke atas, melihat itulah dirinya sendiri selama ini. Maka kita lihat begini, baru kita tahu yang mana kita sebenarnya. Karena kulit kita ini hanya kaleng tempat penyimpan kita yang sebenarnya. Jadi kita yang sebenarnya itu ruh. Jasad ini tempat menyimpan ruh. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, Allah tidak melihat bentuk jasadmu, mau hitam manis, hitam asam, mau putih, ganteng, tinggi, pendek, Allah tidak peduli. Karena yang penting adalah takwamu, kata Rasulullah. Makanya enggak perlu menghina orang karena urusan fisik, ya, tapi lihatlah ruhnya. Bisa jadi fisiknya jelek, tapi ruhnya pergi dengan tenang karena ketakwaannya. Itu apa ganteng tapi lama masuk neraka. Ganteng minta ampun, isinya ruhnya ke dalam neraka. Makanya ruh itu ketika dicabut, mata kita mungkin karena pertama sekali memandang ruh kita sendiri. Jadi kan begitu ruh sudah sampai di lutut itu kan mata masih bisa aktif, karena sedikit-sedikit tu nanti bunyi suara ger-ger, kata Rasulullah, malam yughargir, taubat diterima selama tidak terjadinya ger-ger. Ger-ger itu tarikan nafas terakhir. Itu tarikan nafas terakhir. Itu disebut bahasa Arabnya yughargir, dicocokkan dengan suaranya. Karena bahasa Arab ini unik, Pak.
Jadi bahasanya kadang-kadang indahnya dan luar biasanya dicocokkan dengan suara. Seperti hadis lain, kata Rasulullah, kentut itu ada 2. Ini klasifikasi kentut. Kentut itu ada 2. Yang pertama bernama fusaun. Jadi dari bahasanya dicocokkan dengan suara fusaun. Jadi modelnya fus begitu. Itu kentut walaupun tidak berbunyi, tapi kekuatannya subhanallah itu mengerikan tu kekuatannya itu. Itu bisa menghancurkan dengan diameter 1 saf. Itu modelnya kayak gitu, fusaun. Ini kalau kecil-kecil cabai rawit itu. Dan kedua kata Rasulullah durat. Yang kedua itu kentut yang kedua jenisnya namanya durat. Durat itu ya kayak gitu bunyinya, durat sekali tebil. Itu tong kosong nyaring bunyinya itu. Jadi orang besar bunyinya tapi tidak ada kekuatannya. Maka dia enggak bau. Durat langsung gitu. Enggak bau. Ini melambangkan orang yang suka gertak, enggak ada kekuatannya. Yang paling bahaya itu orang-orang yang kayak fusak tadi Pak, diam. Begitu disakiti ditusuknya langsung. Tapi kalau gertak sana gertak sini biasanya pengecut itu. Makanya orang tong kosong nyaring bunyinya. Begitu juga dalam berilmu. Biasa yang paling keras bunyi itu yang baru dapat ilmu sedikit. Baru taubat, baru kenal agama, kebetulan masuk ke dalam majlis yang suka mendoktrin. Itu paling keras tuh, paling keras suaranya. Belajar tak pernah. Dari dulu pun Iqra pun belum bisa baca. Baru taubat, baru dengar tausiah sudah baru 5 kali 6 kali. Yang cukup kerah apa? Jadi yang sudah lama belajar tahu bagaimana sejarah agama ini, bagaimana dia menghadapi masyarakat. Maka dia semakin tinggi ilmunya, semakin kecil kemungkinan bermusuhan dalam urusan agama. Kita yang mendampingi orang yang mau meninggal dan setelah meninggalnya, mata itu disuruh tutup. Kenapa disuruh segerakan tutup? Karena kalau dia mengeras, itu nanti tidak bisa tutup lagi, terbuka seterusnya. Maka disuruh segera tutup kelopak mata. Kemudian setelah itu ayyashudda tahta lihyai isabah aridah tarbutu min fawqi ra'sih kaila yastarqi lihyahu al-asfal. Disuruh ikat setelah tahu kita dah pasti ini meninggal, tutup kelopak matanya, lalu disuruh ikat antara kepala fawqa ra'sih dengan dagu. Disuruh ikat dari sini, disuruh ikat ke sini. Tujuannya apa? Alla yaftatihu fahu, supaya tidak terbuka mulutnya. Jadi tidak menganga mulutnya. Jadi ini disuruh ikat. Makanya kan orang meninggal itu kan, bagi orang yang paham tu diambilnya kain seperti kain perca atau apa, ini diikat disangkutkan ke kepalanya. Itu memang sunnahnya begitu. Kemudian taliyin mafasilahu wa asabi'ahu, disuruh lemaskan seluruh persendian dan jari jemari simayan. Disuruh lemaskan. Ini baru meninggal nih. Darah sudah tidak mengalir lagi, artinya tidak berfungsi lagi. Maka di saat itu seluruh sendi-sendi, jari jemari simayan disuruh lemaskan. Bagaimana cara lemaskannya? Bi ayyarudda sa'idahu li'udlihi wa sakahu li fakhzihi wa fakhzahu li batnihi wa yaruddaha litalin wa yashal ghusluh wa idraju. Jadi yang tangan ini disuruh gerakkan begini. Jadi bagi orang yang menghadapi orang meninggal itu, jadi yang tangan baru meninggal itu disuruh lemaskan, disuruh buat
gerakan untuk bisa dilipat, tangan kanan, tangan kiri. Ya. Karena ada satu kesalahan, walaupun tidak menimbulkan dosa, tapi mempersulit keadaan. Begitu meninggal, tangan ini langsung diletakkan di dada. Begitu letakkan di dada, dari malam meninggal, letak dada, begah ke kerah. Dah keras begini. Ini pengalaman ni. Pengalaman pas kami memandikan jenazah yang sudah dilipat dari malam. Mungkin karena keluarga pun tak tahu keadaan ini. Enggak, jadi begitu meninggal dianggap bahwa orang meninggal itu sunnahnya lipat tangan. Enggak ada sunnah lipat tangan. Yang ada nanti waktu dalam kain kafan mau diikat baru lipat tangan. Dah. Sehingga hari ini habis meninggal langsung dilipat tangan. Malam meninggal jam 2. Dikuburkan, dimandikan besok jam 9. Begitu dimandikan enggak bisa buka lagi, Pak. Mau dibuka terkancing dia karena sudah kaku. Sehingga susah sekali kita mandikannya. Ya. Mau kita patahkan, sayang mayat, takut mayat bangun lagi. Ya. Lalu kemudian mengatakan kepada kita, ikah nak dendam kekeh sampai mati, kata semayat. Itu pengalaman, Pak. Dan memang itu terjadi. Makanya disuruh talyin, itu lemaskan, disuruh gerak-gerakkan. Enggak mesti pun lipat di sini. Kalaupun mau lipat, lemaskan dulu. Nanti beberapa menit sekali lemaskan lagi sambil kita duduk menunggu besok, itu dilemaskan lagi sehingga mudah waktu dimandikan. Ini memang tujuannya itu. Wa yashulu ghasluhu, dimudahkan untuk memandikan jenazah. Yang lutut juga begitu. Lutut diangkat, paha dan lutut diangkat lalu diturunkan lagi. Diangkat lagi, turunkan. Jangan terus-terusan. Kira-kira beberapa jam lakukan lagi supaya tidak terjadi kekerasan, pengerasan pada sendi-sendi, ya. Nah itu, makanya kami waktu mandikan jenazah yang begitu, Pak, itu susahnya minta ampun tu. Ya. Baju enggak bisa dibuka karena ini sudah begini kakunya, enggak bisa lepas lagi ni. Akibatnya baju karena tidak bisa dibuka terpaksa digunting. Makanya sunnah berikutnya adalah khul'u siyabihi, lepaskan bajunya lalu ganti dengan kain. Jadi kalau baru meninggal itu baju lepaskan tapi ganti dengan kain yang tebal yang menutup aurat mayat. Jadi lepaskan baju itu tak mesti waktu memandikan. Dari awal meninggal itu bagusnya lepaskan bajunya. Tentu istrinya yang lepaskan atau anak-anaknya. Lepaskan segera, kemudian ganti dengan kain. Pakai kain batik, ijazah, kain sawak itu, Pak. Itu diganti untuk menunggu kapan dimandikan besok. Karena baju ini kalau enggak dilepaskan, itu apalagi kita misal tidak melakukan melemaskan sendi-sendi itu nggak bisa dibuka. Akhirnya terpaksa digunting. Cara guntingnya pun itu harus tahu cara gunting. Itu harus gunting dulu dari bawah sini, ke getik sini, lalu baru ambil dari sini ke sini, baru dia ambil dari atas sampai ke sini. Nah, yang ini juga begitu, harus gunting dari sini, kemudian sampai ke bawah lengan, dari atas gunting ke sini. Jadi dia terbelah dua. Atas dan belakang terbelah dua. Enggak boleh kita buka baju mayat dalam keadaan dia mengeras. Kita paksa buka. Itu tidak boleh. Nah, jadi akibatnya apa? Kita mengalami kesusahan sendiri ketika memandikan jenazah. Kemudian ayyudha al-mayyit ala sarir, disunnahkan meletakkan jenazah di atas kasur, di atas ranjang. Jangan letakkan langsung di atas tanah, karena li'annahu asra' li fasadihi. Kalau letakkan di atas tanah langsung mempercepat pembusukan. Makanya jenazah letakkan di kasur, letakkan di ranjang. Jangan bersentuhan langsung dengan tanah, karena itu akan memproses pembusukan. Jadi cepat kali bau. Malam letak besok dia sudah berbau.
proses itu, karena kita bukan golongan yang dijamin jenazah kita terpelihara kecuali para nabi. Nabi Muhammad meninggal di hari Senin, tapi dikuburkannya di malam Rabu. Meninggal hari Senin, dikuburkan malam Rabu. Jadi Senin, Selasa, malam Rabu, 2 hari 3 malam Nabi Muhammad berada di tempat sebelum dikuburkan. Kenapa begitu dilakukan? Alasannya yang pertama, banyaknya sahabat dari berbagai kalangan ingin melihat Nabi terakhir kali. Yang kedua, mereka melakukan itu karena mereka sudah tahu ini jenazah Nabi tidak akan berubah. Maka benar, 2 hari 3 malam jenazah Nabi tidak berubah. Tidak berubah, tidak ada baunya, tidak ada proses pembusukannya. Sampai hari ini Rasulullah itu diharamkan oleh Allah dimakan oleh tanah. Itu dah hadis Nabi langsung. Hadis Nabi riwayat Muslim kalau saya tidak salah, itu coba cek di Google. Kata Rasulullah, jasadku diharamkan, jasadku dan para nabi diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh tanah. Jadi masih utuh sampai sekarang. Makanya kan jasad Nabi itu pernah diusahakan dicuri, pernah percobaan dicuri di masa Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Nuruddin Az-Zanki. Waktu itu presidennya Nuruddin Az-Zanki, kan di bawah keadaan dia itu. Sampai Nuruddin bermimpi beberapa kali, Rasulullah datang dalam mimpinya dan mengatakan, Nuruddin, selamatkan jasadku. Begitulah kira-kira dalam sejarahnya. Sampai diceklah ke Mekah, diceklah ke Madinah ada apa. Nah, itu kalau sempat jenazah Rasulullah dicuri, itu mendapatkan jenazah itu dalam keadaan utuh, dan itu fitnah terbesar. Namun digagalkan percobaan itu, dikirimkan tentara untuk menyelidiki. Ternyata ada 2 orang Yahudi yang sedang menggali terowongan dari tempat kosnya. Jadi dia sengaja sewa rumah di samping Masjid Nabawi. Ternyata di bawah rumah itu digali sedikit-sedikit untuk menuju ke terowongan ke jasad Nabi di bawah Masjid Madinah. Karena sudah diberitahu begitu, dicek dan ditemukan, akhirnya ditangkap. Nah, itu dicantumkan dalam sejarah. Jadi ini tentang peletakan mayat, jangan langsung letakkan di atas tanah, naikkan ke ranjang, letakkan ranjang atau di kasur. Kemudian disunnahkan ad-du'a lahu, disunnahkan berdoa. Jadi siapapun yang masuk melihat jenazah, doakanlah jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah engkau mendoakan dirimu sendiri kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan semua apa yang keluar dari mulutmu. Jadi maksud hadis ini mau disebutkan bahwa siapapun yang datang jangan sebutkan tentang, jangan doakan yang buruk-buruk untuk jenazah. Doakanlah yang baik-baik. Tapi kalau jenazahnya memang buruk, jenazah pancuri, hutang kita pun enggak dibayar-bayar dia, maka kita bukan mendoakan, tapi pasti secara fitrah kita akan menyebut keburukannya. Kita enggak minta sama Allah, ya Allah hancurkan dia, enggak minta, tapi kita menyebutkan keburukannya. Menyebut keburukannya itu menjadi tanda jenazah ini dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah kita sebutkan minggu lalu bahwa ketika jenazah dibawa oleh beberapa orang lewat di hadapan Nabi, lalu para sahabat menyebut-nyebut kebaikan. Lalu lewat jenazah kedua, sahabat menyebut-nyebut keburukan jenazah ini. Rasulullah menjawab, wajabat, pasti. Lalu Umar bin Khattab bertanya,
Apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika kalian menyebut-nyebut kebaikan jenazah yang pertama, maka pasti dia akan dimasukkan surga. Ketika kalian menyebut-nyebut keburukan jenazah yang kedua, maka pasti dia dimasukkan ke neraka. Di ujung hadis Rasulullah menyebut, wa antum syuhada'ullah 'alal ard. Kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis sahih. Ya. Makanya pujian dan celaan itu sangat berpengaruh kepada keadaan kita, Pak, setelah meninggal. Ya. Pujian dan celaan itu sangat berpengaruh pada keadaan kita waktu meninggal. Banyak dipuji orang karena kebaikan kita, selamat insyaAllah. Jadi begitu didengarkan nama kita, langsung semua orang mengatakan, ya Allah, udah meninggal ibu tu, kok ged urang. Ya Allah, udah meninggal bapak tu. Bapak itulah yang selalu sedekah di masjid selama ada dia. Baik kali orangnya. Cuma dia kalau jalan aja agak sedikit misal pincang. Itu keburukan, bukan keburukan, itu memang Allah ciptakan. Maka puji-pujian itu menyebabkan surga. Sebaliknya begitu dipanggil nama kita, semua orang mengatakan alhamdulillah kamati ni. Alhamdulillah kamati pancurinya. Kok tenang dengan kamati pancurinya. Alhamdulillah provokator itu dah mati. Banyak kali kehancuran di komplek ni gara-gara ada provokator itu. Contoh kan, itu dicela banyak orang, Pak. Dicela banyak orang karena keburukan akhlaknya. Maka wajabat lahu an-nar, wajib baginya mendapatkan neraka. Karena salah satu kesaksian adalah kesaksian orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi oleh karena itu, sebelum meninggal, tanamkanlah kebaikan agar orang mendapatkan kenangan indah ketika kita meninggal. Makanya hidup itu harus berbaik-baik. Hidup itu harus lebih banyak kebaikannya. Oh, ada orang benci, lihat dulu kebenciannya masalah apa. Mungkin dia benci gara-gara kita ingatkan anaknya. Kita ingatkan anaknya, kita ingatkan dia jangan pakai celana pendek. Lalu ketika kita meninggal dia bilang, nah ada bagus orangnya. Masa dia tegur saya suruh pakai celana panjang? Itu bukan kita yang enggak baik, Cik Jin kan. Dia jinnya, Pak. Itu tidak berlaku saksi seperti itu. Jadi ini berpengaruh kepada keadaan mayat. Makanya kayak mana orang mau berdoa bagus-bagus? Mungkin kalau orang yang buruk akhlaknya ketika meninggal didatangi pun tak. Orang tak mau melihat jenazahnya pun. Tapi kalau orang baik, bermanfaat pada orang banyak, Masya Allah baru namanya tersebut, orang rasa hati terikat ingin memberikan penghormatan terakhir. Maka berdatanganlah ke rumahnya, lalu melihat jenazahnya. Ketika lihat jenazah itu disuruh doa yang baik. Ya paling kurang kita boleh doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan itu. Dan itu doa itu semua diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan, maka tidak ada satu penghalang untuk dikabulkannya doa. Maka Bapak Ibu, kita ini punya kekuatan untuk masuk surga. Salah satunya adalah pembelaan dari sesama kita. Pembelaan dari sesama kita. Maka surga itu juga ditentukan oleh muamalahnya kita. Bukan hanya dengan salat jamaah. Ada orang yang salat jamaah tapi akhlaknya tidak baik dengan sesama. Nampak di masjid luar biasa, puasa Senin Khamis tapi akhlaknya tidak baik. Itu tidak berlaku juga. Dan bisa mendapatkan neraka juga. Makanya Rasulullah waktu diingatkan, diceritakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan malam tahajud, pagi sedekah, tetapi lisannya menyakiti tetangganya. Walisanuhu tu'zi jiranaha. Apa jawaban Nabi? Hiya finnar. Itu perempuan itu ahli neraka. Lalu dicerita lagi oleh sahabat hadis. Tapi ada yang lain ya Rasulullah. Ada perempuan kebetulan yang dijadikan contoh dalam hadis itu. Enggak mesti ceritanya tentang perempuan semua, Pak. Ada perempuan kata ini.
malam tidak pernah tahajud, jarang sekali, kemudian pagi pun jarang puasa, tetapi lisannya tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, dia itu penduduk surga. Muamalah itu lebih kuat daripada amalan sunnah, Bapak Ibu. Ya, muamalah yang baik itu lebih kuat daripada amalan sunnah. Maka jangan pikir kita ini akhlak di bawah solat duha. Nah, akhlak itu di atas solat duha. Walaupun tak pernah solat duha, tapi dengan orang baik, ya, suka menolong, suka bersedekah atas nama kebutuhan orang banyak, pantang dia lihat aspal bolong, langsung dia yang bermain untuk menyelamatkan orang. Pantang dia lihat ada lampu jalan yang mati, dia berusaha untuk membuat penerangan bagi orang banyak. Orangnya baik, sedekah sana, sedekah sini. Walaupun tak sempat salat malam, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Ya. Makanya salah satu penyebab masuk surga apa? Kata Nabi, seorang laki-laki gara-gara memindahkan cabang pohon yang jatuh di jalan. Ada cabang pohon jatuh di jalan. Laki-laki ini memindahkannya lalu berniat, ya Allah, aku pindahkan agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Dipindahkan karena Allah. Rupanya kata Rasulullah, gara-gara amalan itu yataqallabu fil jannah, dia dimasukkan surga dan bersukaria di surga, hanya gara-gara menyelamatkan kehidupan orang banyak. Makanya amalan-amalan di atas dunia itu menjadi penyebab kita didoakan atau tidak. Tapi kalau kita memberi mudarat pada orang, ya, orang tak bisa tidur gara-gara hidup kita di malam hari, kita pancuri. Orang terpaksa buat balik untuk ronda, jaga malam, pasang CCTV. Gara-gara ada pencuri itu, kita butuh modal sekitar 1 juta untuk pasang CCTV. Kalau tak ada dia, mana ada perlu CCTV, Pak? Jadi orang susah hidupnya. Ya, tiap-tiap malam harus bangun untuk mendengarkan suara ayam di belakang, mendengarkan suara bebek, ada dicuri atau tidak. Mati dia, siapa yang mau doakan? Nah, ada yang mau doakan, malah orang mencela-cela, maka nerakalah dia karena banyaknya celaan orang. Makanya ini penting. Jenazah itu, ya, kita tentu berdoa, tapi kita tak bisa mengelakkan hati. Hati tak mau berdoakan jenazah yang buruk akhlaknya. Termasuk urusan-urusan hutang piutang. Nah, ini harus selesaikan, Pak. Kalau tidak, jenazah kita dicela orang. Cukup kalimat 4 orang tetangga memuji jenazah, kata Rasulullah, diampunkan dosa jenazah. 4 orang kata Nabi. Ya, Al-Adnin, ya, tetangga terdekat memuji jenazah 4 orang, Allah ampunkan dosa jenazah. Sebaliknya juga begitu, tetangga terdekat mengatakan hanagat, hanagat, enggak baik orangnya, ya, sangat mengganggu. Ya, semenjak ada dia, kami terganggu semuanya. Tai ayamnya, dia pelihara kucing, tai kucingnya dikirimkan ke rumah kami. Waktu kita usir kucingnya, kita pula yang dimarahinya. Macam model kejadian itu menyebabkan orang benci, doa yang mengalir yang tidak baik, dan itu berbahaya bagi nasib kita setelah meninggal. Berikutnya, sunnah berikutnya taghtiyah jami' badanihi bisawb, disunnahkan menutup seluruh jenazah dengan pakaian atau kain. Jadi seperti saya bilang tadi, itu setelah dicabut bajunya, ditutupkan seluruh tubuh jenazah dengan kain, tutup aurat. Dan kain itu usahakan yang tebal atau berlapis-lapis untuk bisa menutup dengan baik tubuh jenazah. Kemudian al-mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi, disunnahkan segera untuk menyelesaikan urusan jenazah, tajhiz jenazah, pengurusan jenazah disuruh segerakan. Jadi kalau malam meninggal, kalau meninggalnya habis maghrib, kalau bisa malam itu juga selesaikan. Ya. Kalau seandainya tidak mudarat, tapi kalau mengantarkan ke kuburannya mudarat, contohnya enggak ada penerangan, enggak ada listrik, sangat gelap di area, ya, apalagi ada cerita 1-2 bahwa di situ ada kuntilanak, ya, ada pocong loncat-loncat, ada suster ngesot keluar dari rumah sakit, duduknya di situ. Itu yang begitu-begitu mungkin, ya, kita tunda besok pagi, okeylah. Tapi seandainya bisa dilakukan di tempat penerangan cukup, seperti perkuburan umum yang
tempatnya aman, maksudnya aman, lampu cukup. Itu paling bagus malam itu juga, Pak. Enggak usah ditunda besok pagi. Kalau meninggal pagi, itu paling kurang sebelum zuhur sudah selesai, paling kurang. Kalau bisa dipercepat lagi, pukul 8 yang kaji pemanaw juga. Ya, selesaikan segera, jam 10 sudah selesai. Itu terbaik. Kenapa? Yang suruh Nabi. Ya, kata Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah, ya, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, asri'u bil janazah, percepatlah uruskan jenazah. Percepat, kata Nabi. Jadi asri'u itu lebih daripada berjalan biasa, Pak. Apa Ibu, dalam Al-Quran itu kalau urusan dunia Allah memakai kalimat berjalanlah, famshu alal ard, berjalanlah engkau di muka bumi, itu pakai famshu. Atau kadang-kadang Allah mengatakan melangkahlah. Nah, itu kalau urusan-urusan dunia. Tapi begitu urusan akhirat, apa kalimat yang Allah pakai? Fastabiqu, berlomba-lombalah. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum, percepatlah, segeralah mendapatkan ampunan. Jadi kalau orang Arab pakai sari'u, itu disuruh segera. Ya, kalau naik mobil kira-kira gasnya 90 atau 100. Itu kalau sudah sari'u. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahasa Nabi, asri'u bil janazah, segera, secepatnya. Maksudnya kapan meninggal, kalau bisa tidak usah tunggu-tunggu lama. Jam 7 meninggal, jam 7.30 itu kita sudah siap-siap memandikan jenazah, beli bahan-bahan semuanya. Percepatlah, kata Nabi. Itu Al-Quran saja kalau sudah pakai asri'u itu maksudnya segera, segera harapkan surga dari Allah. Beramallah segera. Begitu, jangan tunda-tunda, kata Allah. Ini kita enggak meninggal dari maghrib. Kadang-kadang bisa lakukan malam. Anak telepon, mak jangan kubur dulu ya, kami pulang nih. Ini sedang beli tiket. Udah habis beli tiket, teleponnya lagi, mak sabar dulu ya, jangan dibereskan dulu. Kebetulan Lion delay, tertunda 2 jam. Karena kalau naik Lion biasanya tertunda. Besok paginya telepon lagi, mak kami baru sampai di Medan, belum ada kendaraan menuju ke situ, baru turun Medan. Nanti tunggu sampai zuhur. Ini kesalahan paling besar terjadi. Tidak ada hubungan kait apapun menunggu anak oleh jenazah. Jadi tidak ada suruhan disuruh tunggu anak, tidak ada. Malah anak itu kalau ikut pengajian, misal dia pergi ke mana saja, Jakarta ke mana saja, kalau dia sudah pernah ikut pengajian subuh Sabtu di Masjid Al-Mukhlisin Bangui, pasti dia akan telepon mamaknya, bapaknya, siapapun di antara mereka yang masih hidup lalu salah satunya meninggal, dia telepon, mak, kuburkan saja bapak, jangan tunggu kami lagi. Doa kami selalu untuk bapak. Jadi enggak usah tunggu, mak. Itu anak soleh, itu alim, itu bahagia sekali jenazah mendengarkan anaknya bicara begitu. Jenazah itu susah kalau diperlambat. Makanya kalau ada anak yang mengatakan, nak, jangan tanam dulu ya mak, tunggu kami nih, kami mungkin sampai asar, pagi meninggal, asar baru datang, tunda kita. Itu jenazah akan mengatakan, hai anak bangai, pakan dagenyan kau pegang. So yang pebangai, mayat itu yang membuat anaknya bangai, enggak disuruh ikut ngaji subuh itulah. Disekolahkan umum, enggak ada pendidikan agama sedikit pun. Yang membuat bangai anak, ya si mayat itu sendiri. Di situ dia baru nyesal, oh begitu ternyata. Padahal anak soleh itu enggak begitu. Enggak lihat pun enggak apa-apa, dan enggak ada hubungan pun. Oh harus cium, siapa bilang harus ada syarat cium jenazah? Enggak ada. Itu semua sandiwara gara-gara terlalu banyak nonton sinetron azab. Pulang dulu, cium bapak, buka kainnya. Tak ada hubungan, telepon saja, kuburkan. Kecuali kita memang ingin melakukan kebaikan padanya dengan amalan yang dia tunggu. Contoh, kita ingin mensalatkannya. Kita tinggal di Medan, ayah meninggal Sumawi. Lalu kita bilang, mak biar adik yang salatkan, ini sedang berangkat. Itu nunggu berapa jam sampai salatkan, tidak mengapa.
Ini enggak. Untuk apa? Untuk mencium. Kupu kecium. Waktu udip pun hantar kecium. Waktu hidup tak pernah dicium bapaknya. Waktu meninggal dia cium bapaknya. Kata bapaknya setelah meninggal tu, baru ronyo kecungke ya. Itulah keadaan yang membuat kita terbodoh-bodoh menghadapi urusan jenazah. Makanya urusan jenazah itu kata Rasulullah, asri'u, percepatlah urusi jenazah. Fa in taku salihah. Disebutkan alasannya. Jenazah itu seandainya dia termasuk golongan orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka engkau telah menolongnya untuk mendapatkan kesalehannya dengan mempercepatnya. Jadi Nabi ingin kasih tahu apa? Kalau yang meninggal itu orang saleh, kita mendapat pahala mempercepatnya karena dia merindukan waktu untuk istirahat, Pak. Kan sudah kita sebutkan berkali-kali, kita ni waktu meninggal yang paling kita rindukan apa? Istirahat. Seperti orang enggak sampai-sampai ke hotel. Kita pergi dari sini nih, di Medan, kan? Kemudian enggak sampai-sampai ke hotel. Kita lihat lagi jam berapa sampai ke hotel. Saya sudah pengen istirahat nih. Sudah capek kali di jalan. Begitulah ibaratnya kira-kira. Jenazah itu pas meninggal, dia ingin disegerakan. Sudah capek dia hidup cari nafkah untuk anak isterinya. Capek dia hidup selama ini, kalau anaknya telepon SPP enggak ada, dia yang cari pontang-panting untuk membuat anaknya bisa sekolah. Sudah capek dia pergi jalan kaki, Pak. Dari jalan Jambu, jalan Pokat Jaya, dari jalan Pupu jalan yang kah? Jalan kaki naik ke sini, Pak. Tiap 5 waktu naik, capek. Dia ingin istirahat. Sudah cukup saya solat. Saya ingin istirahat. Sudah capek ibu-ibu solat tahajud. Sudah capek mengurus suami, sudah capek masak-masak setiap hari, sudah capek buat kopi. Itu pun setelah buat kopi ada aja yang ditegur mas suami, kurang manis lah, kurang kopi lah, kurang air lah, kurang gelas lah, macam-macam. Kan capek, ibu-ibu dah capek melahirkan, capek membesarkan anak, capek menghadapi suami yang kadang-kadang punya akhlak kurang baik, harus melarikan diri sampai 5 kali ke kampung, kemudian dijemput lagi, diusir lagi, dijemput lagi, diusir lagi. Mudah-mudahan menan puhan hai udip, Pak. Yang suami pun cukup capek menghadapi isteri-isteri yang kadang-kadang nusyud, suka melawan, membangkang, ada pupu. Paling capek lagi menghadapi lidah mertuang. Kadang-kadang begitu, Pak. Capek kita. Makanya kita ingin istirahat. Disuruh segerakan. Itu kata Nabi. Jangan lama-lama. Maka nanti sampai sunnahnya membawa jenazah itu dengan berjalan cepat, kata Rasulullah. Disunnah bawa jenazah berjalan cepat. Nah, itu manfaatnya mempercepat urusan jenazah. Wa in takun ghaira zalik, tapi kata Nabi, seandainya jenazah itu bukan jenazah orang saleh, sebaliknya, bukan saleh, Pak, jenazah orang paleh. Jenazah orang yang kita tidak suka, memang pembuat masalah. Disuruh juga percepat. Tetap disuruh percepat. Jadi bukan orang saleh saja disuruh percepat. Jenazah orang buruk akhlaknya tetap disuruh percepat. Tujuannya apa kata Nabi? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dengan engkau mempercepatnya, maka telah terbebaslah dosa atau keburukan dari pundak-pundak kalian. Jadi maksudnya, kalau bahasa kita, segera hilangkan dia dari kampung ini. Segera hilangkan dia. Kuburkan segera. Enggak usah kita lihat lagi. Cukup banyak masalahnya. Jadi dengan mempercepat jenazah orang yang buruk, maka kita melepaskan beban dari pundak-pundak kita. Nih, selesai. Yang selama ini banyak kali kampung enggak diberkahi gara-gara banyak orang maksiat. Orang-orang maksiat itu disuruh percepat agar lepas kampung ini dari maksiatnya. Itu contoh. Ini hadis menunjukkan sunnah mempercepat urusan jenazah. Lalu yang terakhir disuruh bayar hutang-hutangnya segera. Disuruh bayar hutang-hutangnya segera. Karena hutang ini susah, Pak. Udip meninggal dengan bawa hutang itu susah. Dan itu paling menyusahkan. Saya mendapatkan hadis sahih, Rasulullah mengatakan, yughfaru lisyahid kulla zambin. Orang syahid diampunkan dosa-dosa dengan kesyahidannya, kecuali satu dosa.
Orang syahid itu bisa diampunkan dosa-dosa kecuali dengan satu dosa yang nggak bisa diampunkan, yaitu ad-dain, utang. Orang syahid aja nggak diampunkan dosa utang. Apalagi kita yang mengandalkan haji mabrur, mengandalkan jamaah, lalu hutang nggak bayar. Orang syahid aja nggak diampunkan hutangnya, apalagi kita yang nggak syahid, yang meninggal dalam keadaan tidak syahid. Maka hutang itu paling bahaya. Oleh karena itu selesaikan hutang sebelum mati. Jangan dibawa mati. Ini ada satu penyakit suka membawa hutang sampai mati. Disitulah terlaknatnya hidup kita. Kecuali belum jatuh tempo, kita mati duluan, itu bisa dibayarkan oleh ahli waris melalui harta kita sebelum terjadinya warisan. Baik. Itulah perkara yang perlu dijaga setelah kematian seseorang.